Selamat malam, kami bertiga akan mempresentasikan hasil dari kerja kami bertiga tentang rekayasa perangkat lunak berbasis komponen atau dalam bahasa Inggris disebut komponen based software engineering atau CBSE. Sebelum masuk ke dalam materi yang telah kami rangkum, kami akan memperkenalkan diri masing-masing dimulai dari saya Jenal Abidin dan ketiga teman saya. Saya Kelvin Gustiawan. Saya Rogus Bastio. Saya akan memulai dari penjelasannya. Rekayasa perangkat lunak berbasis komponen atau dalam bahasa Inggris disebut komponen based software engineering atau CBSE adalah proses yang menekankan perancangan atau pembangunan software dengan menggunakan komponen software yang sudah ada. CBSE berkaitan dengan sistem pengembangan perangkat lunak dari bagian-bagian komponen yang dapat digunakan kembali. Pengembangan komponen, perbaikan dan pemeliharaan sistem dengan cara kustomisasi atau penggantian komponen seperti dikutip Heri Setiawan dan Edi Winarko menurut 1 Kaur 2009, CBSE umumnya mewujudkan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak fundamental yang mana dijelaskan sebagai berikut. 1. Independent software development, yaitu sistem perangkat lunak besar yang memisahkan pengembang dan pengguna komponen melalui abstrak dan spesifikasi implementasi netral antarmuka perilaku komponen. Yang kedua, reusability, yaitu merancang dan merakit komponen yang sudah ada di dalam atau di seluruh domain dalam pengembangan komponen baru. Yaitu ketiga, software quality, yaitu penjaminan kualitas perangkat lunak yang terukur, dan maintainability, yaitu pengembangan yang mudah atau sebuah sistem. Sampai di sini saya penjelasannya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bagus. CBSE terdiri dari dua bagian yang terjadi secara paralel, yaitu software engineering atau komponen based development dan domain engineering. Software engineering melakukan analisis terhadap domain model yang sudah ditetapkan, kemudian menentukan spesifikasi, merancang berdasarkan model, struktur dan spesifikasi sistem. Kemudian melakukan pembangunan software dengan menggunakan komponen-komponen yang sudah ditetapkan berdasarkan analisis dan rancangan yang dihasilkan sebelumnya, hingga akhirnya menghasilkan software. Sedangkan domain engineering menciptakan model domain bagi aplikasi yang akan digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengguna, identifikasi, pembangunan, pengelompokan, dan pengalokasian komponen-komponen software supaya bisa digunakan pada sistem yang ada dan yang akan datang. Prinsip penggunaan kembali perangkat lunak dapat mempercepat pengembangan sistem. Tentunya, teknik rekayasa perangkat lunak berorientasi objek sudah menggunakan prinsip ini, namun masih mempunyai keterbatasan seperti penggunaan kembali yang tidak fleksibel, tingkah sistem yang tertanam dalam implementasi dan adanya ketergantungan konteks. Dari sini kemudian muncul pendekatan CBSE. Di sini penjelasan akan diteruskan oleh Gabriel. Saya akan meneruskan penjelasan dari Bagus. Meski demikian, pengembangan yang berbasis komponen juga sangat berkaitan dengan teknologi berorientasi objek. Pada pemrograman berorientasi objek, banyak kelas yang dibuka kembali dan dibangun dan menjadi komponen dalam satu software. Kelas tersebut bersifat reusable, bisa digunakan kembali ya. Secara umum, proses yang terjadi dalam mode ini ada 3. Pertama, mengidentifikasi kelas-kelas yang akan digunakan kembali dengan menguji kelas tersebut dengan data yang akan dimanipulasi dengan aplikasi atau software dan algoritma yang baru. Selanjutnya, kelas yang dibuat pada proyek sebelumnya disimpan dalam kelas library sehingga bisa langsung diambil dari library yang sudah ada. Jika ternyata ada kebutuhan kelas baru, maka kelas baru dibuat dengan metode berorientasi objek. Terakhir, membangun software dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan atau kelas yang baru yang dibuat. Integrasikan dalam arsitektur perangkat lunak berorientasi objek koneksi atau lainnya dalam perintah pengiriman pesan. Ditempatkan di dalam objek. Hal ini memiliki sejumlah kelemahan. Sebagai contoh, bahwa enkapsulasi objek dan arsitektur tidak jelas mengenai entitasnya. Walaupun
Metode interface objek dapat didefinisikan sebelum implementasi. Koneksi hanya didefinisikan bila objek dibuat. Jika kemungkinan arsitektur telah berkembang sebagai sistem yang dibangun dan tidak ditetapkan sebagai suatu rencana atau garis besar sistem, perubahan sederhana dengan merubah hanya satu objek, misalnya yang dapat menyebabkan perubahan arsitektur. Seharusnya dua objek yang akan dipertukarkan. Semua pemanggilan metode dari objek lain ke metode yang disediakan dua objek harus diubah di dalam kode enkapsulasi objek ini. Hal ini tidak mempunyai dukungan yang cukup untuk kenyamanan dalam perubahan atau ekstensi. Perangkat lunak berbasis komponen adalah spesialisasi dari perangkat lunak yang berorientasi objek. Model komponen yang saat ini dikembangkan di IAS didasarkan pada konsep berorientasi objek seperti hierarki, enkapsulasi, dan komposisi. Bagian dalam komponen-komponen bahkan mungkin dapat dimodelkan sebagai berorientasi objek selama hal tersebut menunjukkan perilaku black box pada interface. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CBSE merupakan pengembangan dari rekayasa perangkat lunak berorientasi objek dengan beberapa tambahan dan memungkinkan lebih kompleks dengan kebutuhan terkini. Sekian presentasi dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Jika ada kurang dan kelebihan mohon dimaafkan. Kami akhiri, terima kasih dan selamat malam.